Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah dengan nomor induk 105731112922. Di sini saya akan membagikan informasi mengenai materi dari audit internal dan pengendalian internal yang diberikan tugas final oleh dosen pengampu Ibu Saida Said SEMAK. Baiklah, adapun topik pembahasan dari materi kali ini yaitu ada 11 pembahasan. Yang pertama, pengantar audit internal berbasis resiko, etika dan standar profesi audit internal, sejarah audit, memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal, proses manajemen resiko, perencanaan audit, pelaksanaan aktivitas audit, evaluasi bukti, kertas kerja audit, pelaporan hasil audit, fraud dalam audit internal, dan riset audit internal berbasis resiko. Baik, pembahasan pertama kali ini adalah definisi dan peran audit internal. Audit internal adalah proses yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Audit internal merupakan penilaian dan pengendalian atas kinerja, risiko, dan tata kelola perusahaan publik maupun private. Audit internal bertugas untuk mengevaluasi setiap kegiatan operasional perusahaan dan pelaporan hasil audit kepada manajemen perusahaan. Audit internal merupakan aktivitas independen yang membantu memberikan nilai tambah organisasi dan meningkatkan operasional organisasi. Tujuan utama audit internal adalah membantu unit kerja mengelola risiko dalam kegiatan usaha perusahaan dengan mengidentifikasi permasalahan dan menyarankan perbaikan yang memberikan nilai tambah untuk memperkuat organisasi. Audit internal memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Penilaian atas pengendalian administratif organisasi dan memastikan implementasi pengendalian internal telah berjalan secara efektif agar tujuan perusahaan tercapai. Yang kedua, penilaian atas pelaksanaan semua kegiatan dalam perusahaan telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Piagam Audit Internal. Piagam audit internal merupakan dokumen formal yang membuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit internal. Piagam audit internal menetapkan posisi aktivitas audit internal dalam organisasi, memberikan akses terhadap catatan, personel, dan propertis fisik yang berkaitan dengan kinerja organisasi, dan mendefinisikan ruang lingkup aktivitas audit internal. Piagam audit merupakan dokumen yang harus disiapkan oleh kepala eksekutif audit dan disetujui oleh manajemen perusahaan. Standar profesi audit internal. Standar profesi adalah parameter atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan layanan audit internal yang wajib dipedomani para anggota AAL. Adapun tujuan standar profesi adalah sebagai berikut. Pertama, menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam menggambarkan praktik layanan auditor internal yang seharusnya. Yang kedua, menyediakan acuan pelaksanaan layanan audit internal berorientasi pada nilai tambah perusahaan. Yang ketiga, menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit internal. Yang keempat, mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi. Yang keenam, menilai, menyerahkan dan mendorong auditor dalam mencapai tujuan audit internal. Yang ketujuh, menjadi pedoman penugasan audit internal dan menjadi dasar penilaian keberhasilan penugasan audit internal. Sanksi atas pelanggaran. Bentuk sanksi yang direkomendasikan Komite Kode Etik dapat berupa teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawasan, dan tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
Keputusan pengenaan sanksi untuk auditor internal pemerintah yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada instansi auditor internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang Perkembangan profesi auditor internal. Pentingnya audit internal untuk perusahaan dibarengi dengan bertambahnya pengakuan profesional bagi auditor internal. Institute of Internal Auditors atau IEEI yang dibentuk pada tahun 1941 kini beranggotakan lebih dari 70.000 di 120 negara. Pada tahun 1972, untuk pertama kalinya EEI menyelenggarakan pengujian sertifikasi bagi auditor internal. Pelaksanaan pengujian sertifikasi auditor internal memerlukan waktu selama 2 hari dan terdiri dari 4 bagian mata uji, yaitu yang pertama, peran dari auditor internal pada tata kelola, risiko, dan pengendalian. Yang kedua, pengadaan sebuah perjanjian penugasan audit internal. Yang ketiga, analisis bisnis dan teknologi informasi, dan kemampuan manajemen bisnis. Mekanisme pengendalian. Sistem pengendalian internal atau SPI perusahaan merupakan suatu proses pengendalian yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh direksi, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana yang dirancang untuk memberikan keyakinan dan yang memadai terhadap pencapaian visi dan misi sasaran dan tujuan perusahaan. Peninjauan dan evaluasi pengendalian internal. Evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan dengan langkah berikut ini. Yang pertama, evaluasi terhadap efektivitas, ketataan prosedur, efektivitas, dan efisien di setiap kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, evaluasi pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan dirancang dan diawasi Direktur Utama dan Direktur Keuangan. Penilaian dan penanganan risiko. Penilaian risiko adalah proses pengelolaan risiko yang dilakukan perusahaan melingkupi identifikasi risiko. Analisis menemukan adanya risiko disebut sebagai proses mengidentifikasi risiko. Penanganan risiko ditujukan dengan kemampuan dalam menanggulangi suatu ketidakpastian sesuai dengan metode pelaksanaan aktivitas suatu organisasi perusahaan di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Penentuan risiko. Menurut Institute of Internal Auditors (III), terdapat 14 jenis risiko untuk dipertimbangkan dalam memilih auditi, yaitu yang pertama, iklim etika kerja dan tekanan pencapaian tujuan atau target. Yang kedua, kompetensi, integritas, dan kecukupan SDM. Yang ketiga, jumlah aset, tingkat likuiditas, dan volume transaksi. Yang keempat, kondisi ekonomi dan keuangan. Yang kelima, tingkat persaingan. Yang keenam, kompleksitas dan fluktuasi kegiatan. Yang ketujuh, dampak terhadap pelanggan, pemasok, dan peraturan perusahaan. Yang kedelapan, tingkat komputerisasi sistem informasi. Yang kesembilan, ketersebaran lokasi geografis. Yang kesepuluh, kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian inter. Yang ke-11, perubahan organisasi, operasi, teknologi, dan ekonomi. Yang ke-12, judgement, manajemen, dan kebijakan akuntansi. Yang ke-13, respon dan ketidaklanjut atas temuan audit. Yang terakhir, waktu dan hasil audit sebelumnya. Audit internal menjadi salah satu bagian penting yang bisa mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Kegiatan fisik based internal audit.
adalah pendekatan audit yang cukup populer beberapa tahun terakhir. Penerapan audit internal berbasis risiko dapat melindungi organisasi dengan lebih baik terhadap risiko dan memprioritaskan ancaman paling mendesak bagi operasi atau perusahaan. Kelebihan audit internal berbasis risiko dibandingkan dengan menggunakan pendekatan tradisional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan audit yang lebih 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 adaptif. Yang kedua, pelaksanaan audit sebagai alat manajemen risiko. Yang ketiga, pelaksanaan audit lebih efisien dan tepat sasaran. Sasaran definisi fungsi dan review kerja kertas audit. Definisi kertas kerja audit. Kertas kerja audit merupakan media bagi auditor untuk mendokumentasikan seluruh catatan, bukti, dan dokumen yang dikumpulkan dalam tahap audit. Kertas kerja berisi prosedur audit yang dilakukan, pengujian audit, informasi yang diperoleh, dan simpulan sehubung dengan pelaksanaan audit. Dengan kata lain, kertas kerja audit merupakan cerminan dari setiap langkah atau tahapan yang dilakukan auditor selama proses audit. Yang kedua, fungsi kertas kerja audit. Kertas kerja audit yang dibuat oleh auditor internal selama proses melakukan audit untuk memastikan bahwa audit dijalankan sesuai dengan program kerja audit, simpulan audit, dan dituangkan dalam laporan hasil audit telah didukung bukti-bukti komponen secara cukup. Yang ketiga, review kertas kerja audit. Review kertas kerja audit merupakan proses penelaahan ulang secara cermat, kritis, dan sistematis atas catatan-catatan yang dibuat, dikumpulkan, dan disimpan oleh auditor berkaitan dengan pekerjaan auditnya. Menurut standar auditor aparat pengawasan intern pemerintah, review adalah menelaah ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan ketentuan standar rencana atau nama yang telah ditetapkan. Penyelesaian audit. Audit internal dapat dikatakan selesai jika laporan hasil internal telah disampaikan kepada pihak-pihak berkepentingan seperti manajer, jajaran direksi, dan komite audit. Selama proses penyusunan sangat memungkinkan adanya masalah yang dapat memengaruhi hasil audit. Menyusun laporan rekomendasi. Menurut Moeller 2019, pemahaman mengenai penyusunan laporan audit internal yang efektif merupakan syarat dasar dalam pelaporan hasil audit. Pelaporan audit internal yang baik lebih dari sekadar persiapan dan penampilan laporan. Deteksi fraud. Deteksi merupakan suatu usaha untuk menemukan atau menentukan keberadaan, anggapan, atau kenyataan. Mendeteksi kecurangan adalah upaya memperoleh indikasi awal secara cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan. Audit internal tidak menjamin suatu organisasi atau perusahaan terbatas dari fraud, namun kegiatan audit internal dapat mendeteksi adanya fraud kemudian merumuskan rekomendasi untuk memperbaiki kelalaian agar fraud tidak kembali terjadi atau meminimalisir dampaknya. Perkembangan riset audit internal berbasis risiko. Bertambahnya risiko di dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut menyebabkan setiap lembaga pada akhirnya harus melakukan pembenahan diri dan peningkatan kinerja. Kebutuhan akan adanya perbaikan yang berkelanjutan pada setiap organisasi dan lembaga memunculkan kebutuhan yang akan mekanisme kontrol. Audit internal merupakan mekanisme kontrol yang tidak dapat dilepaskan untuk menuju ke arah good governance
Audit internal modern lebih menekankan pada suatu value added atau nilai tambah pada semua hal berkaitan dengan risiko, tata kelola, dan pengendalian. Nilai tambah adalah laporan hasil pemeriksaan auditor internal tersebut tidak sesuai, tidak selesai begitu saja atau hanya bersifat mandatori, namun akan dikembangkan sehingga kemungkinan kesalahan yang terjadi tidak akan terulang. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.